Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nufriatul Ula dengan NIM 10201057 dari Program Studi Sistem Informasi kelas PMSC. Di sini saya akan menjabarkan mengenai cara pengerjaan dari tugas pekan ke-9 yang ada di buku Walpol. Kita masuk ke soal yang pertama, yaitu soal 10.20. Ini dia soalnya, a random sample of 64 bags. Jadi di sini kita ketahui N atau jumlah random sampelnya adalah 64 dengan average atau rata-ratanya 5,23 dan standar deviasinya 0,24. Lalu hipotesisnya adalah mu sama dengan 5,5 dan alternatif hipotesis lainnya adalah mu kurang dari 5,5 dengan level of signifikannya adalah 0,05. Di sini kita tulis terlebih dahulu H0-nya mu sama dengan 5,5 dan H1-nya mu kurang dari 5,5. Dengan X bar ataupun ini yang disebut dengan rata-rata ataupun average, yaitu dengan nilai 5,23, lalu mu 0-nya ini 5,5, taunya 0,24, tau merupakan standar deviasi N jumlah sampel yaitu sebesar 64. Karena di sini standar deviasi atau taunya kita ketahui, maka kita akan menggunakan rumus Z. Rumus Z ialah X bar dikurangi mu 0 per tau dibagi dengan akar N. X barnya sendiri merupakan 5,23, mu 0-nya 5,5, taunya 0,24, dan akar N merupakan akar dari 64. Setelah dilakukan perhitungan, maka hasil dari itu semua merupakan 0,9 dengan 0,05, lalu alfa dibagi 2 sama dengan 0,025, lalu karena kita menggunakan rumus Z, jadi Z alfa per 2 atau Z 0,025 sama dengan 1,96. Setelah itu kita akan mencari wilayah penolakannya. Wilayah penolakannya adalah Z lebih kecil dari minus Z1 dikurang alfa. Alfanya sendiri adalah 0,05. Jadi yang pertama adalah kita kurangkan 1 dikurang alfa jadi 0,95. Setelah itu kita masukkan ke dalam rumusnya. Setelah dilakukan perhitungan maka akan didapatkan minus 9 kurang dari minus 1,645. Apakah hal ini dibenarkan? Tentu benar karena letaknya minus 9 lebih kiri daripada minus 1,645. Setelah dilakukan perhitungan terhadap Z maupun wilayah penolakan, maka dapat disimpulkan rata-ratanya kurang dari 5,5. Setelah itu kita akan masuk ke soal kedua, yaitu pada 10.21. Ini kita akan langsung ke cara pengerjaannya. Di sini H0 mu sama dengan 800 dan H1-nya mu tidak sama dengan 800. Kita dapatkan bahwa rata-rata average ataupun X bar-nya 788, mu 0-nya 800, taunya 40, taunya adalah standar deviasi, dan N-nya atau jumlah datanya adalah 30. Karena di sini standar deviasinya kita ketahui, maka kita akan menggunakan rumus Z. Z sama dengan X bar dikurangi mu 0 per tau per dibagi dengan akar N. X barnya adalah 788, dikurangi mu 0-nya adalah 800, per 40 dibagi akar N yang merupakan 30. Setelah dilakukan perhitungan, maka kita akan mendapatkan hasilnya itu minus 1,64. Setelah itu kita akan mencari proporsinya. Proporsinya kita akan cari dengan rumus 2P dalam kurung Z lebih besar sama dengan mutlak Z. Setelah dilakukan perhitungan, maka kita akan mendapatkan hasilnya 0,1. Setelah dilakukan perhitungan terhadap Z dan juga proporsinya, maka di sini kita dapat menyimpulkan bahwa nilai P-nya sebesar 0,1 lebih besar daripada taraf signifikan yang sudah tertera pada soal yaitu sebesar 0,05. Sehingga kita tidak dapat menolak hipotesis awal dan kesimpulannya adalah rata-rata masa hidup lampu bohlam sebesar 800 Joule atau sama dengan 800 Joule. Kita beralih ke soal yang ketiga, yaitu pada soal 10.25.
Pada soal 10.25 diketahui bahwa H0-nya mu sama dengan 20.000 km, sedangkan H1-nya mu lebih besar dari 20.000 km. Kemudian kita dapatkan X bar atau rata-ratanya sebesar 23.500. Setelah itu mu nolnya adalah 20.000, taunya 3.900, dan N atau jumlah sampelnya merupakan 100. Karena di sini kita ketahui bahwa standar deviasi atau taunya adalah 3.900, maka kita akan menggunakan rumus Z. Rumus Z yaitu X bar dikurangi mu 0 per tau dibagi dengan akar N. X barnya sendiri adalah 23.500, mu 0-nya adalah 20.000, taunya 3.900 dibagi dengan akar N atau akar N bernilai 100. Akar N bernilai akar 100. Jadi setelah dilakukan perhitungan maka kita akan mendapatkan hasilnya yaitu 8,97. Setelah itu kita akan mencari nilai proporsi yang kita dapatkan dengan menggunakan rumus P dalam kurung Z lebih besar dari 8,97. Setelah kita masukkan seluruh angka yang sudah kita dapatkan berdasarkan perhitungan yang tadi, maka kita akan mendapatkan nilai 0. Setelah dilakukan perhitungan terhadap nilai Z dan juga proporsinya, maka keputusan yang dapat kita ambil adalah menolak H0 dan menyimpulkan jika mu lebih besar dari 20 mu lebih besar dari 20.000 km. Kita akan lanjut ke soal yang keempat, yaitu 10.29. Kita langsung ke pembahasannya. Diketahui bahwa H0 mu-nya sama dengan 35 menit dan H1-nya mu-nya lebih kecil dari 35 menit. X barnya atau rata-ratanya kita dapatkan itu sebesar 33,1, mu 0-nya 35, S-nya 4,3, dan N-nya 20. Di sini diketahui pula alfanya adalah 0,05 dan DF-nya 19. Di manakah kita dapatkan DF ini? DF ini adalah N dikurang 1, jadi 20 dikurang 1 sama dengan 19. Karena pada soal ini, standar deviasi ataupun tau yang tidak diketahui, maka di sini kita akan menggunakan rumus T. Rumus T sendiri adalah X bar dikurangi mu 0 dibagi dengan S per akar N. X barnya adalah 33,1, mu 0-nya adalah 35 per S-nya merupakan 4,3 dan akar N adalah akar 20. Setelah dilakukan perhitungan, maka minus 1 akan didapatkan hasil berupa yaitu minus 1,98. Pada soal juga diketahui bahwa critical region T-nya lebih kecil dari minus 1,729. Setelah dilakukan nilai terhadap T, maka kita akan menjadi nilai proporsinya. Nilai proporsinya setelah dimasukkan ke dalam rumus akan didapatkan hasil yaitu 0,031187. Berdasarkan hal-hal tersebut, kita dapat mengambil keputusan yaitu karena P lebih rendah dari taraf signifikan, yaitu P-nya sebesar 0,031187, sedangkan taraf signifikannya adalah 35, maka kita akan menolak H0 dan menyimpulkan bahwa tes tersebut dilakukan kurang dari 35 menit. Kurang dari 35 menit dan hal tersebut adalah rata-rata dari tes yang dilakukan. Setelah itu kita akan masuk ke soal 10.30. 10.30 kita akan melihat soalnya terlebih dahulu. Kita akan langsung masuk ke pembahasannya. Di sini ketahui bahwa H0 mu 1-nya sama dengan mu 2, sedangkan ini H1-nya sama dengan mu 1 tidak sama dengan mu 2. Setelah itu kita masukkan data-data yang terinput pada soal, X per 1 atau rata-rata pada data ke-1 adalah 81, sedangkan rata-rata pada data kedua adalah 76. Lalu setelah itu ada standar deviasi pada data ke-1 adalah 5,2, sedangkan standar deviasi pada data kedua adalah 3,5. Jumlah data pada data ke-1 ada 25, sedangkan jumlah data pada data kedua adalah 36. Dikarenakan pada soal ini standar deviasinya kita ketahui, maka yang kita gunakan adalah rumus Z. Rumus Z pada saat kita menggunakan dua data adalah X bar 1 dikurang X bar 2 dikurangi D0 per akar tau 1 kuadrat per N1 ditambah tau 2 kuadrat per N2.
Setelah itu kita masukkan X bar 1 yang merupakan 81, X bar 2 yang merupakan 76, dan D0-nya karena tidak diketahui, maka kita akan masukkan D0-nya sebesar 0 per akar. Tau 1-nya merupakan 5,2 yang dikuadratkan, lalu N1-nya merupakan 25, Tau 2-nya merupakan 3,5 dikuadratkan, dan N2-nya merupakan 36. Lalu setelah dilakukan perhitungan, maka akan didapatkan hasilnya yaitu 4,22. Adapun alfanya diketahui bahwa 0,05, sedangkan setelah itu kita akan mencari lagi alfa per 2-nya adalah 0,025. Lalu pada tabel Z 0,025 hasilnya adalah 1,96. Karena Z hitungnya adalah 4,22, hal itu adalah lebih besar daripada Z 0,025 itu sendiri, maka hipotesis H0 akan kita tolak. Setelah itu kita akan mencari proporsinya. Proporsinya itu kita akan menggunakan rumus P dalam kurung mutlak Z lebih besar dari 4,22. Setelah itu kita akan menurunkan rumusnya dan mendapatkan hasil yaitu 0. Selanjutnya kita akan masuk ke soal yang 10.31. Di sini diketahui, kita akan melihat soalnya terlebih dahulu. Soal diketahui bahwa H0-nya mu A dikurang mu B sama dengan 12 kg, lalu H1-nya mu A dikurang mu B lebih besar dari 12 kg. X1 bar atau XA sama dengan 86,7. X2 barnya 77,8. D0 ya diketahui pada soal merupakan 12. Tau 1-nya 6,28, Tau 2-nya 5,61, N1-nya 50, dan N2-nya 50. Kita ketahui juga bahwa alfanya sama dengan 0,05 dan critical regionnya Z lebih besar dari 1,645. Karena di sini taunya kita ketahui, maka kita di sini akan menggunakan rumus Z. Jika terdapat dua data, maka kita akan menggunakan rumus Z bagian X bar 1 dikurang X bar 2 dikurang D0 per akar Tau 1 kuadrat dibagi dengan N1 ditambah Tau 2 kuadrat dibagi dengan N2. Kita masukkan X bar 1 yang merupakan 86,1, X bar 2 yang merupakan 77,8, dan D0-nya 12. Lalu kita masukkan kembali Tau 1 yang merupakan 6,28 yang dikuadratkan, dibagi dengan N1-nya 50. Setelah itu ditambah dengan Tau 2-nya 5,61 yang dikuadratkan, dibagi dengan N2-nya juga 50. Setelah dilakukan perhitungan, maka akan didapatkan hasil yaitu min 2,60. Kita lanjut ke soal yang berikutnya, 10.32. Ya, soal 10.32, kita akan ke atas. Lanjut saja. Jadi soal diketahui bahwa H0-nya adalah mu 1 dikurang mu 2 sama dengan $2.000, lalu H1-nya mu 1 dikurang mu 2 lebih besar dari $2. X1 barnya sama dengan 70.750, X bar 2-nya merupakan 65.200, D0-nya 2.000, Tau 1-nya 6.000, Tau 2-nya 5.000, N1-nya 200, dan juga N2-nya merupakan 200. Di soal diketahui bahwa alfanya merupakan 0,01 dengan critical region Z lebih besar dari 2,33. Karena standar deviasi atau taunya kita ketahui, maka kita akan menggunakan rumus Z dengan dua data. Jadi X1 bar dikurang X2 bar dikurangi D0 per akar dari Tau 1 kuadrat dibagi dengan N1 ditambah Tau 2 kuadrat dibagi dengan N2. X1 barnya kita dapatkan yaitu 70.750 dan X2 barnya kita dapatkan 65.200 dikurangi dengan D0-nya 2000 dibagi dengan Tau 1-nya merupakan 6.000 kuadrat dibagi dengan N1-nya 200, lalu ditambah dengan Tau 2-nya 5.000 dikuadratkan dibagi dengan 200. Setelah dilakukan perhitungan, maka kita akan mendapatkan hasilnya yaitu 6,43. Selanjutnya, kita akan melakukan perhitungan terhadap proporsinya. Di sini kita akan menggunakan rumus 2P dalam kurung T lebih besar sama dengan mutlak T. Setelah kita memasukkan angka yang tersedia, kita akan mendapatkan hasil yaitu 1,3 kali 10 pangkat minus 10.
Dan keputusan yang dapat kita ambil adalah menolak H0 dan menyimpulkan bahwa gaji rata-rata untuk asosiasi profesor dalam lembaga penelitian adalah $2.000, lebih tinggi dibandingkan lembaga lainnya. Setelah itu kita akan masuk ke soal 10.34. Soal 10.34 ini lalu diketahui di soal bahwa H0-nya sama dengan mu1 dikurang mu2 sama dengan 8, lalu H1-nya mu1 dikurang mu2 lebih kecil dari minus 8. Diketahui di soal bahwa X1 barnya merupakan 85, X2 barnya 79, dan 0-nya 8, S1-nya 4,7, S2-nya 6,1, N1-nya 11, N2-nya 17. Karena di sini standar deviasinya kita tidak ketahui, maka di sini kita akan menggunakan rumus T. Sebelum kita menggunakan rumus T, kita harus mencari nilai SP-nya terlebih dahulu. Nah, cara mencari nilai SP-nya adalah dengan menggunakan rumus SP kuadrat, yaitu N1 dikurang 1 dikali S1 kuadrat ditambah N2 dikurang 1 dikali S2 kuadrat dibagi dengan N1 ditambah N2 dikurang 2. Adapun N1 ditambah N2 dikurang 2 merupakan rumus dari DF. Jadi kita bisa juga ubah rumusnya menjadi SP kuadrat sama dengan N1 dikurang 1 dikali S1 kuadrat ditambah N2 dikurang 1 dikali S2 kuadrat per DF. Setelah itu kita masukkan N1-nya merupakan 11 dikurang 1 dikali S1-nya 4,7 dikuadratkan ditambah dengan N2-nya merupakan 17 dikurang 1 dikali dengan S2-nya 6,1 dikuadratkan. Setelah itu kita hitung DF-nya 11, N1-nya 11, N2-nya 17, 11 ditambah 17 dikurang 2 hasilnya adalah 26. Setelah itu kita dapatkan SP kuadratnya adalah 31,395. Jika kita ingin mencari SP-nya, maka kita akan menggunakan rumus akar dari 31,395. Setelah itu kita akan menggunakan rumus T-nya, yaitu X1 bar dikurang X2 bar dikurang D0 dibagi dengan SP, akar dari 1 per N1 ditambah 1 per N2. Setelah kita memasukkan angka-angka dari rumus yang tersedia, maka kita akan mendapatkan hasil negatif 0,92. Lalu kita akan menjadi nilai proporsinya dan memasukkan angka-angkanya dan mendapatkan hasil 0,1825. Oleh karena itu, karena P-nya sama dengan 0,1825 lebih besar dari taraf signifikan yang ada, maka kita akan menolak hipotesis H0, sehingga kesimpulannya kelas laboratoriumnya akan meningkat dengan rata-rata 8. Lalu kita akan masuk ke soal 10.36. Ini dia 10.36. Diketahui bahwa H0-nya mu A sama dengan mu B dan H1-nya mu A tidak sama dengan mu B. Di soal diketahui bahwa X bar A sama dengan 37.900, sedangkan X bar E sama dengan 39.800. SA-nya 5.100, SB-nya 5.900, NA-nya 12, dan NB-nya juga 12. Seperti pada soal sebelumnya, karena standar deviasinya tidak kita ketahui, maka kita akan menggunakan rumus T. Sebelum itu, kita harus mencari nilai SP-nya terlebih dahulu. Kita dapat mencarinya dengan SP kuadrat, NA dikurang 1 dikali SA kuadrat ditambah NB kurang 1 dikali SP kuadrat per NA ditambah NB dikurang 2. Setelah itu kita akan mensubstitusikan nilai-nilai yang ada pada diketahui ke dalam rumus. Setelah itu didapatkan nilai yaitu 30.410.000. Setelah itu kita masukkan, kita substitusikan nilai SP-nya ke dalam nilai T, maka akan didapatkan hasil yaitu minus 0,844. Setelah itu kita mencari nilai P-nya, nilai proporsinya dengan rumus 2P dalam kurung T 22 dikurang dari negatif 0,844 sehingga kita dapatkan hasilnya 0,408. Karena P-nya 0,440 lebih besar dari taraf signifikan yaitu sebesar 0,05 sehingga H0 gagal ditolak. Jadi kesimpulannya tidak terdapat perbedaan antara rata-rata pemakaian dari pusat
dari perusahaan yang berbeda. Setelah itu kita masuk ke soal yang terakhir, yaitu case 5 pada PowerPoint. Sini diketahui pada N1-nya 100, X bar 1-nya 2600, tau 1-nya 1300, dan hal-hal lainnya. Selain itu, daerah penolakannya merupakan Z lebih kecil dari minus 1,96 dan Z-nya lebih besar dari 1,96. Diketahui juga bahwa pada soal yaitu H0-nya μ1 dikurang μ2 sama dengan 0, atau kita bisa sebut dengan gaji profesor di PTN sama dengan PTS. Lalu pada kondisi H1-nya μ1 dikurang μ2 tidak sama dengan 0, yang artinya gaji profesor di PTN tidak sama dengan gaji profesor di PTS. Karena di sini standar deviasinya atau taunya kita ketahui, maka kita akan menggunakan rumus Z. Rumus Z yaitu X1 bar dikurang X2 bar dikurang dari 0 per akar tau 1 kuadrat per N1 ditambah tau 2 kuadrat per N2. Lalu kita substitusikan segala nilai yang ada pada diketahui pada rumus, maka akan kita dapatkan yaitu hasilnya minus 14,87. Karena Z hitungnya kurang dari minus 1,96, maka keputusannya adalah gagal menolak H0. Dan dapat disimpulkan bahwa kedua gaji profesor baik PTN maupun PTS adalah tidak sama. Sekian dari saya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.